Halo, halo. Nah, halo Mams yang lagi pada di rumah. Ini bersama aku, Devina Hermawan. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya menyediakan makanan sehat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh si kecil dalam acara Expert Talks by NutriClub. Nah, jadi acara ini adalah acara rutin di mana kita lagi di rumah aja kayak gini, tapi kita bisa sharing-sharing dan juga mendapatkan edukasi tentunya bersama sang expert. Dan tema kita hari ini adalah Smart Hacks to Boost Kids Immunity. Nah, seperti kita tahu ya, di tengah pandemi kayak gini dan bulan Ramadan kayak gini, tentu itu menjadi suatu kekhawatiran bagi kita, bagi para mama di rumah, di mana kita gerakannya tuh terbatas. Kita nggak bisa ke supermarket kayak biasanya bisa 2 hari sekali, sedangkan ini kita di rumah terus, aktivitas di luar juga kan jadi terbatas karena kita di rumah terus. Nah, oleh sebab itu di sini nanti kita akan mengajak juga dokter spesialis gizi yaitu Dokter Jualita Surapsari yang akan juga nge-share ke kita itu gimana sih caranya dan juga upaya-upaya apa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh si kecil. Nah, mungkin kita udah tersambung. Halo, Dokter Jualita. Hai, halo Mama Devina. Hai Mama yang di Halo, rumah. Dokter. Ya, Hai. apa kabar, Ya, Dok? Di rumah aja, Dok ya. baik. Di rumah Hmm, aja. Oke. Ya. Nah, Mm-mm. Dok, mungkin ada tips and tricks atau upaya apa yang bisa kita sebagai mama tuh lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh si kecil ya? Karena kan kita juga khawatir nih di kondisi kayak gini kalau sampai anak sakit itu tuh bener-bener takut nggak jadi kan? Halo. Ya. Baik. Saat ini kan kita lagi di rumah aja nih ya. Jadi biasanya waktu lagi di rumah aja jadwal kadang-kadang jadi lebih longgar buat anak maupun buat orang tua gitu. Jadi salah satu tips atau trik ketika kita lagi di rumah aja ini kita harus tetap menerapkan jadwal makan yang teratur Mama Devina gitu. Jadi meskipun anak school from home tetapi jadwal makan harus tetap kita atur gitu. Kemudian kita harus membuat yang namanya perencanaan makan. Perencanaan makan itu berarti kita tentuin tuh anak kita pada waktu makan pagi, makan siang, makan malam mau makan apa. Termasuk juga makanan selingannya gitu. Nah, pada anak-anak kalau kita mau meningkatkan sistem imunnya, berarti makanan yang dimakan oleh anak itu harus memenuhi kebutuhan makro sama mikronutriennya gitu. Nah, kalau makronutrien itu ya dia terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Ya, halo. Halo. Gitu. Halo. Hai. Hai, nah, Hai Devina. so dokter tadi tuh Ya. penting banget ya untuk Hmm. planning. Nah, sekarang ini Hmm. bicara tentang yang tadi dokter bilang, portion control. Nah, portion control itu seperti apa ya dok ya? Oke, sebetulnya gini, kita bisa terapkan yang namanya piring makan sehat. Untuk anak pun ada piring makan sehat gitu. Jadi kalau makronutrien, karbohidrat itu harus ada, wajib ada. Karena karbohidrat ini merupakan bahan bakar untuk sel imun kita bekerja, untuk memetabolisme, sehingga bisa bekerja dengan baik. Terus kalau protein, protein tuh wajib banget ada, ya, karena protein ini Hmm. gunanya adalah mengaktifasi sel imun kita, memproduksi antibodi gitu, ya. Kemudian jangan lupa mikronutriennya, kan kita selalu ingat kalau mau meningkatkan imunitas berarti vitamin C, vitamin E, vitamin D, kemudian asam folat, zat besi sama zinc harus tercapai gitu, harus dipenuhi. Nah, supaya mikronutriennya ini juga terpenuhi, maka mama di rumah harus selalu ingat bahwa ketika kita memberikan makan ke anak, jangan hanya kita berpikir ke arah makronutrien aja, tetapi harus bervariasi sehingga zat gizinya bisa lengkap. Gitu. Nah, kita lanjut yuk ke slide selanjutnya.
Kita lanjut ke slide selanjutnya, supaya kita bisa makanan kita bervariasi, ternyata anak kita itu bisa terjaga status nutrisinya gitu. Pakai Indosat Kan katanya kalau pakai anak Indosat. itu kan tinggi, berat badannya harus sesuai dengan yang namanya kurva pertumbuhan, gitu kan. Nah, apa gunanya kurva pertumbuhan ini tetap kita pantau pada anak-anak? Salah satunya adalah status nutrisi atau status gizi anak yang terlihat dari tinggi berat badannya, itu ternyata mempengaruhi juga imunitasnya dia. Nih, kita lihat deh, pada gambar ini yang di sebelah kiri, anak yang malnutrisi atau kurang berat badan, ternyata ada yang namanya hormon leptin. Hormon leptinnya tuh rendah. Padahal hormon leptin ini dia berperan untuk meningkatkan metabolisme sel imun gitu. Nah, pada anak-anak malnutrisi ini, sel imunnya tidak bekerja dengan baik, jumlahnya sedikit, fungsinya juga jelek gitu. Sehingga anak-anak yang malnutrisi, dia mudah banget kena infeksi gitu. Nah, selain anak malnutrisi kan ada dua, ada yang dia berat badannya kurang, ada yang berat badannya lebih. Pada anak yang obes pun ternyata status imunitasnya juga bisa keganggu gitu. Jadi kalau obes ternyata respon imunnya akan berlebihan sehingga ketika dia kena penyakit infeksi outcome-nya akan jelek gitu loh. Jadi kita harus mengoptimalkan status nutrisi pada si kecil. Gitu Devina. Ya. Halo. 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 Gitu ya. Kemudian selain keragaman makanan tadi ya, sehingga kalau kita lihat di dalam satu piring anak itu wajib ada karbohidratnya. Karbohidrat nggak mesti nasi, tetapi bisa yang lain. Misalnya mau dikasih kentang boleh, mau makan ubi itu juga bagus banget karena ubi apalagi ubi ungu itu antioksidannya juga tinggi gitu. Kemudian boleh juga ikan yang lain, misalnya sesekali ya karbohidratnya kita ganti mau pakai pasta gitu supaya anak nggak bosen. Boleh banget kan nanti Mama Devina akan kasih lihat ketika kita mau memberikan makan ke anak, makanan itu harus bervariasi dan harus menarik buat anak ya. Jadi karbohidrat bisa kita ganti sesekali, misalnya mau pakai pasta, pakai mie, boleh-boleh saja. Tapi yang pasti ketika kita lihat di isi piringnya ini, selain ada makanan pokok berupa karbohidrat tadi, juga wajib ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini seharusnya menjadi salah satu sumber protein di dalam makanan anak-anak gitu. Bisa kita kasih ikan, bisa kita kasih ayam, bisa kasih kita daging, telur, ataupun tahu tempe. Nah, salah satu yang saya sebut superfood atau makanan yang sangat tinggi gizinya adalah daging sapi. Karena daging sapi ini dia mengandung selain protein hewani, dia mengandung zat besi dan juga zinc. Ingat, tadi zat besi dan juga zinc dia sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh gitu ya. Terus jangan lupa juga Mama bahwa di dalam isi piringku ada bagian sebelah setengahnya itu kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita isi dengan sayuran dan buah berarti kita mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Gitu ya. Kemudian selain dari makanan, kita juga harus perhatikan bahwa ketika kita menyiapkan makan, kemudian kita akan makan bersama, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ingat bahwa dengan mencuci tangan pakai sabun berarti kita sudah berupaya juga untuk memutuskan rantai penularan penyakit gitu. Ya, kemudian tidak lupa juga ketika cuci tangan sudah dilakukan, kemudian makan juga sudah baik, apalagi kita harus lanjutkan juga dengan aktivitas fisik gitu ya. Nah, Mama, kalau kita lihat lagi di dalam slide ini, kita lihat jadwal makan yang teratur
ya. Meskipun anak di rumah, meskipun si kecil hanya di rumah saja dan sekolah dari rumah, namun kita tetap harus menerapkan jadwal yang teratur, ya. Pukul 7, 8 pagi kita ajak anak atau anak seluruh keluarga untuk makan pagi. Makan paginya tetap harus menerapkan piring makan sehat tadi. Kemudian pukul 10 ya, ketika anak masih belajar di rumah, kita tetap terapkan yang namanya selingan pagi. Ya, kita berikan makanan ringan jam 10 ya. Kemudian makan siang antara jam 12 jam 1 ya. Setelah selesai sekolah si kecil kita ajak untuk makan siang bersama jam 12 gitu. Kemudian sore ya, sore ketika anak sedang bermain, kita tetap ajak dia untuk makan makanan ringan sekitar jam 15 jam 16 ya. Kemudian lanjut lagi makan malam jam 6 jam 7 gitu. Sehingga anak ini tetap makan 3 kali sehari dengan selingannya 2 sampai 3 kali sehari gitu. Diharapkan dengan tetap menerapkan jadwal makan yang teratur, anak juga memiliki pola makan yang baik dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Oke. Nah, selain makan utama tadi hari, sekarang kita lihat selingan apa yang mau kita berikan kepada anak agar nutrisinya terpenuhi. Kita lanjut slide-nya. Nah, oke. Saya agak kembali lagi sedikit ya, ketika kita juga di rumah saja, kemudian akses kita untuk mendapatkan makanan segar itu juga mungkin terbatas. Kita harus belanja mungkin sekitar 2-3 hari sekali ya, sehingga kita harus bisa menyimpan makanan yang kita bahan makanan yang kita beli itu dengan baik. Karena pada waktu penyimpanan bahan makanan tersebut, bila kita tidak menyimpannya dengan baik, maka bahan makanan tersebut bisa saja mengalami kerusakan, ya. Nah, yang pertama, kita harus memisahkan antara makanan mentah dan juga makanan matang, ya. Kemudian kita juga pisahkan antara bahan makanan yang mudah busuk dan juga dengan sayuran dan buah-buahan. Bahan makanan yang mudah busuk di sini maksudnya adalah daging, ikan, ayam ya, yang dia mudah busuk gitu. Kalau di dalam lemari pendingin, itu daging potong itu kira-kira bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Tetapi kalau bentuknya sudah dicincang, berarti dia hanya bertahan sekitar 1 sampai 2 hari gitu. Kemudian ayam itu di dalam lemari pendingin juga bertahan 1 sampai 2 hari. Apabila dalam 2 hari ke depan kira-kira kita belum mau menggunakannya, kita bisa simpan di freezer. Ya, makanan yang disimpan di freezer dia akan bertahan lebih lama. Gitu. Kemudian ya. Ya, kemudian untuk dokter. telur. Ya. Ya. Halo. Halo, Dok. Ya, nah, jadi tadi begitu ya. Iya, menarik banget, Dok. Itu jadi pengetahuan baru buat kita tentang penyimpanan untuk menjaga kualitasnya itu. Nah, jadi itu, Dok, kalau misalnya nutrisi yang penting untuk meningkatkan imunitas, jadi yang mengandung apa sih, Dok? Pertama, protein harus cukup. Anak harus makan protein karena tadi protein itu dia gunanya untuk membentuk antibodi kan, kekebalan. Nah, bahan makanan sumber protein salah satunya adalah daging sapi. Seperti yang nanti Mama Devina mau demo kan masaknya ya. Gitu. Ya, betul. Nah, daging sapi ini, daging ini selain dia mengandung protein hewani, dia juga mengandung zat besi dan juga zinc. Nah, itu dia sangat berbentuk meningkatkan kekebalan tubuh si kecil gitu. Jadi dia bisa memboost imunitas si kecil. Terus jangan lupa ketika kita memberikan makanan selingan pada si kecil, kita jangan hanya memberikan makanan selingan yang ada energinya tetapi belum tentu vitamin mineralnya cukup. Misalnya, kita hanya memberikan biskuit coklat kepada si kecil. Mungkin energinya lumayan, tetapi di dalam biskuit coklat dia tidak terkandung vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup. Padahal, kalau kita mau meningkatkan imunitas, berarti kita harus kasih vitamin C, vitamin E, vitamin D, ya kan? Kemudian zinc, besi, gitu. Dan juga folat. Ya, jadi
Misalnya boleh anak-anak atau anak-anak di rumah diboleh tuh dia makan kacang hijau, dibikin kayak es mambo. Nah itu untuk makanan selingannya si kecil oke banget karena kacang hijau kan dia sumber protein, dia ada folatnya juga gitu. Jadi sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Gitu, Mama Devi. Oh iya, oke dok. Uh-uh. Nah kalau Hmm. kalau yang mengandung fosgos juga itu penting ya dok ya? Itu penting banget. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Kan kalau tadi Hmm. ngomongin zat gizi untuk imunitas biasanya ngomongin hanya makro mikronutrien. Nah, Mm-mm. fosgos ini maksudnya adalah dia prebiotik gitu. Prebiotik Oke, ini dia itu makanan untuk bakteri baik yang ada di usus besar kita, Dev. Nah, oke. ketika kita makan si fosgos ini nggak akan dicerna sama tubuh kita, tapi dia akan terus masuk ke dalam usus besar. Waktu di usus Hmm. besar, dia diproses nih sama bakteri usus, yang kemudian dia menghasilkan zat yang namanya asam lemak rantai pendek, dan ini sangat bermanfaat untuk kekebalan kita. Gitu, ya. Oke, Jadi iya. kebutuhan fosgos juga harus dipenuhin tuh, gitu. Nah, jadi Mm-mm. fosgos itu juga Ya, ini tuh terkandung dalam Nutrilon Royal Acti 2 Bio Plus. Nah, ini juga terbukti secara klinis dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. betul. Ya, Iya. mm-mm. Oke, mungkin Ya, abis ini juga kita akan mm, masak-masak gitu ya, Dok ya. Nah, ya, oke, nah ini mungkin bisa kita mulai aja dan nanti dokter boleh kasih juga input buat para moms di rumah. Kalau misalnya sebenarnya ini penting untuk apa sih, bahan ini penting untuk apa ya. sih gitu. Oke, nah Oke, sekarang ini kita mulai oke. aja ya. Ya, Nah, halo, jadi sebentar, sorry. Kita akan masak, jadi ini aku akan mengatur ulang lagi setapan ininya. Ya, boleh turunin dikit. Nah, oke, jadi teman-teman kita Mams, kita akan masak pasta bola semur. Ini jadi berbahan dasarnya tuh daging sapi yang tadi Jualita juga udah sampaikan kalau daging sapi ini adalah protein yang sangat penting untuk pertumbuhan si kecil dan juga meningkatkan imunitas si kecil ya. Ini pernah kita siapkan dulu untuk bola-bola dagingnya. Di sini kita campurkan juga sayuran. Jadi sayurannya ini itu fungsinya untuk nambahin nutrisi juga. Terus ini ada putih telur. wow, berarti Wow. proteinnya banyak ya? Iya, ini pakai 500 gram. Hmm, Nah, Dok, untuk oke, portion biasanya idealnya tuh untuk makan dalam sehari mungkin proteinnya berapa gram ya, Dok? Kalau untuk anak usia let's say 2 oke. tahun gitu, Dok. Kalau kalau untuk anak-anak itu memang dia sangat tergantung sama tinggi dan berat badannya dia juga sih gitu. Jadi mungkin kalau untuk hitungan kasar aja kita bisa pakai kayak telapak tangan gitu loh untuk Telapak tangan. kebutuhan. Heeh, heeh. Nah, tapi pada anak-anak yang perlu kita perhatikan juga kan kemampuan makannya dia, kemampuan ngunyahnya ya. Heeh, Iya. kadang-kadang ada anak-anak yang dia meskipun udah 2 tahun, dia tidak bisa mengunyah daging dengan, apa ya, dengan optimal gitu, sampai halus. Nah, sekarang kan yang Mama Devina lagi demokan ini kan dia dagingnya pakai daging cincang ya berarti ya? Iya, daging cincang Dagingnya dan juga cincang? ini kita campur Oke. dengan telur dan tepung Ah itu tuh hah, fungsinya sebagai heeh. fatting agent gitu. Jadi lembut ya, Dok ya. Karena beberapa anak tuh Oke dia lebih lembut. nggak bisa tahan sama Masih keselnya berlatih. daging, jadi Mhm, gitu. betul, heeh. Jadi lumayan membantu ya, gitu ya. Iya, Terus, betul. tadi, daging sapi selain dia mengandung protein hewani, dia juga mengandung, zat besi dan juga zinc. Ini kan untuk imunitas Hmm, bagus banget. Terus ditambah lagi tadi ada iya. putih telur ya kayaknya ya? Nah, putih telur itu dia adalah protein yang, bagus banget gitu. Oleh tubuh kita, dia gampang banget untuk diserap dan digunakan. Mhm, Hmm. gitu. Ya. Oke. Nah ini juga dok, saya masukin sayurannya Mhm. tuh diparut gitu. Jadi kan kadang anak tuh suka ada Ya, yang picky sama sayuran.
Mhm Jadi itu mhm. biasanya kita campurin sama daging supaya dia makan tapi nggak sadar dia makan sayur gitu ya dok ya. Betul, trik lah ya, ini trik trik salah satu trik ya Mama ya, yang bisa dicontoh juga Iya ya. betul itu Jadi juga. heeh, jadi mungkin ada anak-anak yang dia masih belajar untuk makan sayur. Ingat bahwa anak-anak itu namanya makan yang harus dia harus dia dapatkan gitu. Jadi ketika kita terus memberikan paparan ke anak, lama-lama anak juga akan bisa menerima gitu, mengikuti juga. Iya betul. Ya, kita pakai wortel ya. Iya. Nah, Heeh. nih ya Mam, ini Hmm. udah teraduk rata ini. Sekarang aku akan menyiapkan air kita untuk merebus si bola dagingnya ya. Bentar. Oke. Nah, tadi kan Devina pakai wortel. Wortel itu dia juga tinggi yang namanya beta karoten. Beta karoten itu antioksidan. Nah, antioksidan ini dia sangat bagus untuk meningkatkan imunitas anak gitu. Jadi Ya, betul. tadi sudah ada zat besi, udah ada zinc, ada beta karoten. Nah, itu sangat baik untuk membantu meningkatkan imunitas si kecil gitu. Ya, oke. Nah dok, bicara tentang menu makanan ya dok ya, itu kalau Hmm. misalnya kayak anak dari itu sukanya gorengan, nah sebenarnya gimana ya kalau kita ngasih gorengan ke anak itu nggak apa-apa atau lebih baik dihindari gitu? Oke, sebenarnya anak di atas 2 tahun sebaiknya dia sudah mulai mengikuti pola makan orang dewasa. Kalau kita pengen Hmm. anak kita mempunyai apa ya pola makan yang baik sejak dia kecil, memang sebaiknya goreng sih. Kalau saya sendiri untuk anak saya masih memberikan gorengan tapi hanya sebatas untuk lauknya aja. Tetapi tidak tidak apa ya, tidak ngemil gorengan. Karena ketika ngemil Oh, gorengan, dia tidak bisa mengontrol seberapa yang akan dia makan. Nah, itu takutnya akan menjadi pola makan yang buruk di kemudian hari kan, gitu. Tapi hmm. kalau misalkan dalam satu makanan utama masih ada lauk satu yang digoreng, saya masih membolehkan. Ya, yang penting sih Oh kita gitu ya. pembatasan aja. Mm-mm, Iya, abisnya kan gitu. anak-anak suka GTM gitu ya dok ya. Kita mama-mama tuh taunya Hmm, GTM tuh kan banget tuh gerakan tutup mulut yang udah dikasih segala macam nggak mau, akhirnya gorengan mau. mm-mm, Nah jadinya kadang serba salah juga gitu. mm, Nah, oke mm. oke kita lanjut ya masaknya Pada ya, bentuk ya. bola daging. Nah, jadi ini tuh kalau membentuk bola daging kita boleh dilempar-lempar gini. Ini tuh untuk bikin bola dagingnya tuh jadi padat, tapi nggak Hmm. hancur. Ini besarnya sesuai selera aja. Ini kita akan goreng, kita akan rebus. Sorry. Terus abis ini kita akan bikin sausnya itu semur. Jadi semur ini bedanya sama Hmm. bumbu kecap adalah kalau semur tuh dia banyak rempah-rempahnya juga. Nah dok, untuk Nah, memperkenalkan rempah-rempah ya. rempah Mhm. ke anak-anak mungkin itu waktu pada saat MPASI umur berapa ya dok? Soalnya anak saya sendiri tuh sekarang dia kalau ada sesuatu makanan yang baunya strong, itu tuh jadi kayak nggak mau makan gitu loh dok. Oke. Sebenarnya kalau untuk bumbu sih sudah bisa diperkenalkan mulai sekitar 7-8 bulan sih ya, gitu. 7-8 Tapi bulan. tentunya dengan Supaya dia iya, sebenarnya udah terbiasa ya bisa. dok ya? Hmm. Heeh. Oke. Walaupun kita tetap harus memperhatikan apa ya, ambang rasa jangan terlalu tajam lah buat anak gitu. Tapi kalau Oh, misalnya untuk oke. bumbu-bumbu, rempah-rempah, sebetulnya nggak apa-apa. Justru ketika kita memperkenalkan rempah-rempah itu, anak jadi terbiasa dengan macam-macam rasa. Jadi harapannya ketika dia Hmm. nanti besar, dia nggak picky gitu kan. Oke. Jadi boleh banget, Oke. boleh boleh banget. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ini aku cuma mau masak 3 aja, jadi kurang lebih buat satu porsi. Dan sekarang kita akan masak bumbunya. Tapi sebelumnya ini aku mau cuci tangan lagi karena kalau misalnya kita habis Nah, pegang daging terus yang lain takutnya ada kontaminasi, betul ya dok ya? betul. Nah, salah Itu satu, harus nah itu udah dijaga. bagus banget tuh. Betul. Jadi sebelum dan sesudah menyiapkan makanan harus cuci tangan. Apalagi kalau bahan makanan yang kita siapkan berbeda. Kayak tadi kan Mama Devina habis pegang daging, kemudian mau menyiapkan yang lain, sebaiknya cuci tangan dulu. Terus talenan pun juga harus dibedakan ya. Talenannya daging sama Ya talenannya tadi betul. misalnya kita motong-motong wortel. Nah, itu harus dibedakan karena resiko Hmm. kontaminasi gitu.
Terus ada juga Oke, nih, gimana dok? Mama Devina, kalau misalkan proses Ya, thawing ya, kita ngeluarin daging ya, iya, ngeluarin daging yang tadinya di freezer gitu. Biasanya kalau Mama Devina gimana caranya thawing-nya? masukin ke dalam kulkas dulu dok. Ke bawah ya? Jadi Ke dari chiller ya? ke chiller dulu. Iya. Nah Sip. sebenarnya yang benar Oke, gimana sih good. dok? Oke, sebenarnya Udah ada bener 3 dok? cara sih. Iya bener. Ada 3 cara. Yang pertama tadi kayak Mama Devina, jadi dari freezer masuk ke chiller. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu agak lama kan, bisa 2 hari kalau dagingnya benar-benar beku. Jadi memang tadi perencanaan makan penting banget. Misalnya, Mama mau masak hari Rabu pakai daging, berarti di hari Senin udah mulai turunin ke kulkas bawah gitu. Terus cara yang kedua bisa aja dari freezer itu kita rendam di dalam baskom berisi air suhu ruangan. Tetapi dagingnya tetap harus dibungkus dengan plastik. Jadi nggak boleh ada celah. Karena kalau ada celah, nah gampang sekali kuman akan tumbuh di situ. Terus yang ketiga bisa juga kita pakai microwave. Itu juga boleh gitu. Sehingga langsung dimasak. Pokoknya ketika kita lagi melakukan proses thawing itu jangan sampai kena bakteri. Dan yang sama sekali nggak boleh adalah merendam di dalam baskom berisi air, tapi dagingnya kebuka. Nah itu nggak boleh tuh, ya. Jadi tetap Nah harus selain dalam itu juga plastik gitu. kalau direndam Kenapa? kayak gitu kan sari-sarinya juga keluar ya dok ya, jadi kebuang gitu Betul, kan ya dok. betul, sayang. Jadi beberapa vitamin dan mineralnya dia akan larut, sayang kan? Gitu. Padahal dia nutritious banget, ya kan? Mm-mm. Oke. Sekarang ini aku sedang ini bumbu tumisnya, bawang putih dan juga bawang putih. Kita akan masak si semurnya. So, kalau misalnya ini udah mulai wangi, ini kita bisa masukin rempah-rempah. Di sini aku pakai pala, cengkeh, dan juga kayu manis. Nah, tadi kan pakai bawang Nah, putih kita ya, aduk Mama Devina ya. lagi. Mm-mm. Iya, Bawang putih itu betul dong. dia juga prebiotik ya. Jadi Oh, memang prebiotik juga dok. anak-anak itu Jadi harus bisa dia meningkatkan prebiotik. imunitas dong. Betul, betul. Jadi memang sebaiknya anak-anak sudah diperkenalkan dengan macam-macam bumbu itu dari sejak dini ya, gitu. Oke. Oke. Nah, rempah-rempah juga bagus ya dok ya, kayak rempah yang biasa orang masak tuh Mm-mm, kemarin gara-gara COVID ini mm-mm. kita jadi denger-denger kan, bikin jamu, bikin Ya, apa, itu juga bisa ya, membantu imunitas tubuh secara betul. keseluruhan gitu ya dok ya. Oke. Ya, Nah, ini tadi aku udah tumis, masukin rempahnya kita tumis lagi sebentar supaya dia wanginya lebih ngangkat lagi. Terus kalau udah gitu ini ya. masukin kecap. Kecap manis, ini kita aduk-aduk. Lalu kita boleh masukkan airnya juga. Ini airnya pakai air rebusan daging supaya sari-sarinya juga ikut Ah, makan. iya. Oh, ini udah jadi Ya, kayak gini. oke. Ini kita akan biarin dulu sebentar supaya ke reduce lagi, rasanya lebih enak lagi. Mm-mm. Dan nanti kalau Jadi misalnya udah memang tuh nanti kita, mm-mm. ya, Jadi memang tadi air rebusan daging, kemudian air rebusan sayuran pun itu kan dia sangat bernutrisi. Jadi memang sebaiknya tetap kita gunakan juga gitu, ya. nah dok kalau bicara tentang sari daging, mungkin Mm-mm. saya juga sama para moms di rumah tuh sering bikin kaldu. Baik sebenarnya bikin kaldu Mm-mm. itu seperti apa ya dok? Yang misalnya yang lama tapi suhu rendah atau bagaimana ya dok? Oke, memang sebaiknya kita kalau misalnya bikin kaldu pakai daging atau misalnya tulang ayam atau bahkan kaldu kaldu jamur, memang sebaiknya kita memasaknya dengan suhu rendah gitu ya. Jadi apinya nggak terlalu besar gitu, tapi memang perlu waktu yang lebih lama. Nggak masalah sih, supaya supaya nutrisinya nggak banyak yang rusak gitu kan. Terus nah sebetulnya kan kaldu ini kita juga bisa simpen kan gitu. Jadi Iya misalnya, betul. eee, ha heeh, hari ini kita pengen masak ayam disuwir gitu.
sebelum ayam ini disuwir kan misalnya dia direbus dulu supaya lebih lunak buat anak-anak. Nah, airnya itu kan sebenarnya kan dia nutritious banget kan gitu. Ya, air kaldunya ini bisa kita bisa simpan di dalam freezer untuk nanti kita pakai lagi gitu. Hmm. Jadi Nah, kita bisa mendapatkan manfaat nggak hanya dari proteinnya tapi juga dari air kaldunya gitu. Dok, saya juga Ya, kan mau ya. menambahkan tambahan lemak berupa susu ke masakan, itu juga baik ya dok ya? Ya. Nah, ketika menambahkan susu, apakah itu akan dimasak di atas atau enggak? Di atas kompor? Dimasak juga. Atau lebih Tapi baik tidak? sebaiknya enggak. Oh, Lebih baik jangan enggak? dimasak. Oke. Jadi misalnya kita sudah seduh dulu susunya, kemudian bahan-bahan yang tadi kita udah masak, udah hampir selesai, kita matiin kompor baru ditambahkan, ya, Oke. Ya, gitu. biasa juga kita kalau pakai krim juga gitu dok, supaya lemaknya juga nggak Betul. pecah ya. Heeh. Iya, betul. Dan Oke. juga proteinnya nggak banyak yang ke apa, ke breakdown gitu. Oke, udah hampir Nah, matang ya? jadi kita Nah, beresin salah satu dulu juga nih, udah. heeh, yang kita mesti perhatikan pada anak-anak itu apa ya, penyajian. Penyajian juga harus menarik. Kadang-kadang anak itu dia picky gitu, tapi ketika dia melihat sesuatu yang menarik, dia mau coba, ya kan? Jadi memang mama di rumah harus lebih kreatif lagi gitu ya untuk bisa memberikan penyajian yang lebih menarik gitu. Oke, hari ini kita Nah, mau ini bikinnya penyajian apa nih, Mas? udah nyiapin ini nih. Buat bola-bola dagingnya Oh, nanti mau dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kaki-kakinya oke, gitu. Supaya juga makin oke. penasaran ini apa dan pengen makan gitu ya dok ya. Heeh, Iya. heeh. Pakai apa itu? Nanti Mata sama ini ya? iya, nanti aku kasih tahu juga ya Mam cara bikinnya gimana dan dibuat pakai apa. Oke, Oke, ya. nah udah gini. Sekarang kita akan cicipin dulu ya. Oke. Tuh. Ini udah wangi banget. Jadi kan ada kaldu dari idenya. Ini bikin si kuenya tuh dia makin wangi. Ini sekarang cicipin ya. Hmm, udah enak. Ada kecap manis, ada apa? Oh ya dok, kecap manis juga itu Hmm, anak saya tuh suka banget kecap manis. Jadi kalau misalnya kadang lagi GTM, terus kita bikinin hmm, telur misalnya, terus hmm, hmm, kita kasih boleh. kecap manis, dia cocok suka banget kecap manis juga dok ya. Hmm, hmm. Oke, jadi kecap itu memang seringkali dia bikin ketagihan gitu, karena kecap itu kan dia mengandung garam ya gitu. Nah sebetulnya boleh-boleh saja sih, sebatas tidak berlebihan. Jadi artinya kecap itu boleh dipakai untuk mama di rumah ketika menyiapkan makanan. Tetapi pada waktu sudah disajikan, memang sebaiknya tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi kita sudah tidak akan berlebihan gitu. Jadi sudah makanannya aromanya udah enak gitu, rasanya udah enak. Sebaiknya ketika disajikan kita nggak perlu nambahin kecap lagi. Tapi mungkin sesekali ketika anak GTM ya, ketika anak GTM kita Kalau nggak mau kasih, garam, nggak tahu mau kasih apa. Kenapa? kalau Halo? garam apakah Ya. kita perlu kasih? Iya, sebetulnya gini, kita tidak perlu batasin seperti misalnya kayak, apa ya, kayak garam dapur gitu. Tetapi jangan sampai ketika anak itu tumbuh besar, kadang-kadang ada juga anak yang dia kayak kecanduan, apa-apa makan harus pakai kecap gitu, apa-apa makan harus pakai kecap. Padahal kecap itu kan juga mengandung garam gitu. Jadi sebaiknya Betul. tetap batasin aja, hanya sebatas untuk bumbu masak mama di rumah gitu, ya. Oke. Tapi kalau misalnya anak satu kali anak lagi GTM, dia pengen kita nggak tahu dia pengen makan apa, satu kali dia pengen makan pakai kecap, ya sudah nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita introduce lagi, kita berikan lagi makanan-makanan lain yang kita anggap memang nutrisinya lebih bagus gitu. Ya. Nah, kalau efeknya Mm-mm. sendiri sebenarnya kalau garam
garam tuh ada efek apanya ya dok ya? Kalau garam itu kan dia mengandung garam. Sorry, gimana gimana? Garam. Garam itu kan Iya, dia jadi bahayanya. apa bahayanya. Nah, yang pertama, garam itu dia mudah naikin tekanan darah pada orang-orang tertentu yang dia memang sensitif terhadap garam. Sehingga Hmm, konsumsinya harus dibatasin. Terus yang kedua, garam itu juga bisa menimbulkan kayak adiksi atau ketagihan karena rasanya dia gurih gitu kan. Sehingga kalau dia rasanya gurih, enak, biasanya orang cenderung makannya bisa lebih banyak. Kita takutnya kalau makan lebih iya. banyak akhirnya menjadi jatuh ke obes. Nah, mungkin kalau lihat dari tampilan luar, orang-orang yang kebanyakan makan garam bisa juga mukanya terlihat lebih puffy, bengkak gitu loh. Seperti itu sih. Karena cut water retention ya dok ya. Betul, betul. Karena di dalam tubuh dia mengikat air gitu. Oke. Oke, nah ini saatnya kita untuk plating. Jadi semuanya udah siap. Akan kasih lihat lagi. Ya. Nah, plating Udah ini dipakai. penting banget ya buat anak. Ya. Bentar, mungkin kita harus perlu atur framingnya lagi. Nih, ini di sini aku pakai pastanya, pasta spaghetti. Iya. Jadi pasta ini juga bisa Lembut ya, jadi salah aduk satu aja sebentar. alternatif. Lalu, Jadi pasta ini bisa jadi salah satu alternatif pengganti karbo ya. Jadi karbonya tidak hanya nasi gitu. Pada anak-anak yang lagi GTM atau dia lagi kelihatannya kok susah makan, mungkin mama juga perlu mempertimbangkan jenis-jenis yang lain gitu. Jadi karbohidratnya coba yuk hari ini kita masak spaghetti gitu supaya anak juga nggak bosen gitu. iya. Mm-mm. Nah, ini Ya, mungkin nanti aku kasih lihat. Pasta juga bentuknya banyak yang macam-macam ya dok ya. Jadi kadang anak-anak tuh seneng. ya ada yang lucu-lucu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ada yang mobil-mobilan, terus ada yang alfabet juga. Ya. Mm-mm. Nah, ingatlah juga bahwa anak itu kadang-kadang dia punya gaya makannya sendiri. Jadi, biarkan anak mengalami sendiri yang namanya pengalaman makan tadi. Jadi, kita tuh cukup siapkan di piring, kemudian biar aja anak pegang sendok sendiri, pegang garpu sendiri. Nanti kita hanya bantu aja supaya anak juga merasa happy. Karena makan itu harus happy. Kalau makan hanya disuapin dan anak hanya buka mulut aja, itu pasti akan membosankan. Ya. Iya, betul. Yeah. Yuk, sekarang ini kita akan Oke. zoom ke makanannya. Dimajuin aja. Nah, jadi ini pastanya. Terus ini tadi bola dagingnya. Tuh ini bola dagingnya tuh lembut. Kalau misalnya kalian bisa lihat, mams itu lembut banget dan jadi cocok banget buat si kecil. Jadi kan si kecil nggak suka yang seret-seret tuh. Biasanya kita kasihnya jadi diakalinnya dengan membuat si dagingnya ini lembut dengan cara velveting tadi sesuai dengan resep ya. Oke ini sudah kayak gini. Ini sekarang mau aku hias. Jadi ini adalah zucchini. Zucchini juga bagus ya dok ya nutrisinya dok. Ya, ya. Dia seratnya juga tinggi. Nah, sekarang Nah kita ini lihat apa yang lagi dikerjakan sama Mama Devina ini sebenarnya kalau kita lihat dalam piring makan sehat tadi, dia sudah memenuhi piring makan sehat tadi. Jadi pada anak bentuknya piring makan sehat tidak hanya ini piring kita bagi jadi 4 bagian, enggak. Tetapi asalkan sudah memenuhi unsur tadi, walaupun kita olah bentuknya menjadi sesuatu yang lucu-lucu, asalkan memenuhi apa aspek tadi ada karbonya, ada protein, ada sayurnya itu udah oke, ya. Tadi kan di sini karbohidrat kita pakai spaghetti, kita pakai pasta ya, itu jadi alternatif untuk karbohidrat. Terus protein ya, tadi kan di piring makan selain ada sumber karbo, ada protein. Nah, ini proteinnya udah
ada putih telur, ada daging sapi, ya kan, yang tadi sangat kaya akan nutrisi gitu. Terus sayurnya mana? Sayurnya udah nggak kelihatan karena sayurnya kita pengen dijadikan satu dengan bahan makanan sumber protein supaya ketika anak makan itu dia udah udah jadi satu kesatuan gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak yang dia sangat picky, kita bisa coba pelan-pelan dengan cara ini gitu. Sehingga waktu anak makan, dia udah makan protein, makan sayuran juga gitu. Ya. Terus jangan lupa pada anak-anak itu juga ketika dia makan ya, kondisinya atau suasananya harus menyenangkan. Jadi mama, papa di rumah pun walaupun mama papa bekerja dari rumah, tetapi tetap terapkan bahwa jadwal makan jam 12 itu ya kita harus berkumpul lagi di meja makan, kita makan bareng. Karena ingat, itu akan meniru orang tuanya. Sehingga kalau kita pengen anak-anak si kecil juga memiliki pola makan yang baik, berarti mama papa pun juga harus punya pola makan yang baik. Gitu. Cantik sekali. Ini dia si pasta dagingnya. Lucu Ini ya? aku tambahin tomat cherry. Kan anak-anak tuh suka gigit-gigit, terus walaupun nanti dilepeh, tapi kan nutrisinya udah masuk ya dok ya. Dia tinggi tadi antioksidan ya. Jadi tomat itu dia tinggi akan yang namanya lycopene gitu. Nah, sebenarnya Dev, kalau tomat itu akan lebih bagus antioksidannya kalau pada waktu kita mau menyajikan itu tomatnya dipanasin dulu, ya kan? Dipanasin 10 dulu. sampai 15 dipanasin dulu karena waktu lagi dipanasin itu antioksidannya dia akan keluar dan bagus banget gitu. Tapi mungkin kadang-kadang anak-anak kan dia kalau dibikin tomato pada sauce anak-anak bagus ya dok ya? bagus karena antioksidannya dia akan lebih optimal gitu ya. Jadi antioksidan itu kan dia juga berperan pada kekebalan tubuh, termasuk kekebalan tubuh si kecil gitu. Nah, jadi ini dia si pastanya. Sekarang aku akan pindahkan dulu ini sebentar, nanti kita lanjut lagi Q&A. Oke. Oke. Nah, sebentar ya. Ya, oke. Nah, kadang-kadang ada juga yang tanya ke saya, ketika makanan udah mateng, itu berapa lama sih boleh dikonsumsi? Paling ideal sih 2 jam maksimal. Paling ideal gitu. Jadi paling ideal itu 2 jam setelah dimasak, itu dia paling optimal untuk dikonsumsi gitu. Tapi kalau misalkan Oh, memang dalam satu kali masak itu nggak habis, kita boleh simpan di dalam lemari pendingin asalkan ketutup gitu. oke, lemari pendingin ya dok. Ya. Mm-mm. Oke, nah jadi ini dia si pasanya ya Mom ya, gampang banget tentunya untuk kita ikutin di rumah karena selain bergizi juga ini lucu, enak dan bukan buat si kecil aja, kita bisa masak ini untuk makan sekeluarga juga ya. Oke, Kalau misalnya nih Mama Devina, ya, ada anak yang dia masih sulit untuk makan daging gitu ya, kita bisa ganti nggak proteinnya supaya bisa jadi bola-bola gitu? Kita bisa ganti pakai apa ya? Ayam mungkin ya? bisa ayam, tahu, udang mungkin ya dok ya, itu kan enak juga ya dok ya. Ah, oke 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 Nah, oke. kalau protein sendiri tuh dok mestinya ada yang paling bagus atau sebenarnya paling penting tuh kita harus variasi. Nah, tadi udah bagus tuh ngomongin variasi itu adalah kuncinya tuh. Jadi yang pertama kalau kita udah pinter memvariasikan makanan kita, jadi misalnya gini, mama di rumah harus mempunyai perencanaan makan tadi kan. Jadi dalam 1 minggu 7 hari kita udah bisa bikin misalnya hari Senin tuh hari daging, hari Selasa hari ikan, hari Rabu hari ayam, hari Kamis hari telur, terus nanti ngulang lagi gitu. Ya, jadi dengan variasi seperti itu maka kebutuhan gizi kita akan lebih tercukupi gitu. Karena masing-masing protein itu memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Walaupun kalau kita tahu
apa, protein yang kita bilang paling unggul, artinya paling mudah untuk kita gunakan dalam, diet kita sehari-hari, kualitasnya bagus, itu yang paling bagus ada 2, telur, terus yang kedua susu, gitu. Nah, salah satu makanan selingan, makanan atau minuman selingan yang saya juga sering kasih ke anak saya supaya kebutuhan gizinya terpenuhi, salah satu, atau kita kasih produk susu. Ya, produk susu berarti bisa kasih yogurt, ya kan? Bisa kasih misalnya roti pakai keju gitu. Jadi terpenuhi juga kebutuhan gizinya. Karena di dalam susu itu dia mengandung protein. Terus yang kedua ada vitamin D ya. Jadi kalau susu yang difortifikasi dia ada vitamin D. Vitamin D ini kan bagus banget untuk kekebalan tubuh. Terus yang ketiga ada kalsium juga untuk membentuk tulangnya dia gitu. Baik dokter, abis ini ada beberapa pertanyaan dari para moms, mungkin dokter bisa bantu jawab juga ya dok ya. Oke, ya, ya. Oke, yuk mari kita ini lihat pertanyaan yang pertama tuh. Dok, apa aja sih jenis makanan yang wajib untuk dikonsumsi anak usia 6 bulan Sampai 7 bulan ya. Ya. Oke. Ini berarti anak baru mulai makanan pendamping ASI ya, baru mulai MPASI. Waktu kita mulai MPASI biasanya kita mulai dari bahan makanan sumber karbohidrat karena dia mengandung protein yang rendah gitu kan. Biasanya kan alergi itu terjadi apabila anak terpapar dengan bahan makanan sumber protein. Saya setuju, boleh-boleh aja di awal dikasih karbohidrat dulu. Tetapi sekarang panduan untuk MPASI sudah tidak lagi apa ya hanya mengenalkan satu jenis bahan makanan tersebut selama beberapa waktu, enggak. Tapi kita udah bisa mulai meningkat bertahap. Jadi misalnya hari ini anak makan karbohidrat, besok kita udah mulai bisa kasih kaldu, pakai kaldu ayam gitu. Nah nanti langsung meningkat gitu. Pelan-pelan anak dikenalin lagi sama misalnya ayam, tapi ayamnya udah cincang, dihaluskan, disaring gitu. Jadi anak mulai diperkenalkan oleh protein dari sejak dini gitu. Karena kita ingat, karena kita harus ingat nih, di dalam ASI usia 6 bulan, zat besi udah mulai turun kadarnya. Sehingga ketika anak mulai makanan pendamping ASI, berarti kita harus pilih bahan makanan yang tinggi zat besi. Nah, yang tinggi zat besi apa? Protein hewani kan? Gitu. Iya, daging apalagi ya. Ikan, iya. Cuma memang kita perlu memperhatikan kemampuan makan anak. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Tapi kita adaptasikan. Misalnya, oh anak ini masih belum bisa, jadi dia harus benar-benar disaring halus dulu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dikenalkan dari sejak awal. Gitu. Oke. Yuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Dok, apa aja jenis makanan yang wajib dan ideal untuk dikonsumsi anak usia? Oh, ini yang tadi. Ini sudah tadi ya? Iya, sama ini jawabannya sama ya dok ya, sama yang tadi ya. Ya. Lalu coba kita tunggu lagi, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Jadi memang kadang-kadang mama itu galau ketika anak MPASI. Kapan ya anak boleh dikasih daging, kapan boleh dikasih ikan, kapan boleh dikasih ayam. Sebetulnya dari mulai umur 6 bulan ketika dia sudah mulai makan, misalnya makanan pendamping ASI pertama kita kasih bubur beras merah gitu. Kemudian 3 hari berikutnya kita mau mulai memperkenalkan daging, tetapi dia dibikin bubur saring halus juga boleh gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dok. Tips agar kecil tidak susah makan. Nah, ini kayaknya pertanyaan paling sulit untuk dijawab sebetulnya ya. Tapi intinya gini, berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman pasien juga, yang pertama kita harus ingat anak itu akan belajar dari visual ketika dia melihat. Jadi supaya anak mau makan, yang pertama mama harus ajak dia makan bareng. Saya paling nggak setuju ketika anak mulai makan, anak itu digendong, ya kan, terus kita bawa jalan-jalan sambil disuapin.
sebenarnya dengan cara seperti ini anak tidak memiliki apa ya pengalaman makan yang mandiri gitu. Jadi Oh, memang ada baiknya anak didudukin bareng sama orang tua, ya. Dia melihat mama papanya makan dengan enjoy, kemudian mm-mm. selalu dilibatkan dengan ya pembicaraan ringan aja di meja makan gitu. Atau bila mungkin pada saat ini ketika mama lagi di rumah menyiapkan makanan sendiri, si kecil bisa diajak untuk ikut menyiapkan makanan sehingga dia juga tahu bahwa oh prosesnya seperti ini, mama menyiapkannya dengan sabar, dengan cinta sehingga dia lebih pengen makan. Jadi kita Gitu sih. harus membuat pengalaman makan itu adalah pengalaman yang menyenangkan sehingga nanti di kemudian hari juga Betul. ketika harus makan tuh si kecil tuh dia senang gitu, hatinya senang jadi mau makan gitu ya dok Betul. ya. Mhm, mhm, mhm. Gitu. Oke, mungkin Ya. pertanyaan. Mhm. Nah ini kemarin juga dok ada yang menitip Mau pertanyaan dok di Instagram saya dok. Semoga dokter bisa jawab juga. Nih. ya. Nih apa saja jenis, oh itu udah kemarin dok. Kalau misalnya lagi GTM, nah ini Nah, udah ada dok. heeh. Anak saya kalau makan sukanya makanan fast food. Apakah ada batasannya per minggu? Boleh berapa kali? Oh, oke, oke. Ya, jadi yang pertama, bisa aja diberikan batasan hanya boleh 1 kali seminggu. Tetapi 1 kali seminggu ini kita harus janjian dulu, fast food-nya apa, gitu. Jadi jangan sampai misalnya hari ini dia minta makan ayam fast food, kemudian besoknya di hari itu Sabtu, terus hari Minggunya dia makan pizza, gitu, yang sebetulnya sama-sama fast food. Tetapi mama juga kasih memberi apa gitu loh. Mama bisanya dari makanan fast food yang dia bikin lagi di rumah gitu. Sehingga bahan yang digunakan juga bisa mama lebih apa ya, lebih kontrol gitu. Oh, kamu suka makanan ayam itu ya? Oke, besok mama bikinin ya gitu. Dengan bentuk yang juga mungkin mirip gitu sehingga dia bisa mulai pelan-pelan apa ya nggak sesering itu makan makanan fast food karena yang kita takutkan makanan fast food itu yang pertama dia tinggi garam efek garam tadi kita udah tahu terus yang kedua Iya dia betul. tinggi jenuh nah si lemak jenuh ini dia selain kalorinya besar lemak jenuh ini juga bisa bikin nantinya mungkin ke depannya bisa bikin yang namanya sumbatan di pembuluh darah gitu. Jadi walaupun anak-anak ada baiknya kita sudah mulai apa ya menerapkan pola makan yang sehat juga. Gitu. Jadi kalau Supaya di menjadi awal-awal oke lah seminggu sekali. Iya, betul. Kebiasaan itu yang penting. Ya. Oke. Okay. oke. Nah tadi ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini ada yang nitip pertanyaan nge-DM juga. Ya, kita tuh Uh-uh. kan pasti bingung banget kalau misalnya anak lagi GTM. Nah, jadi sebenarnya pertolongan pertama apa sih dok yang bisa kita lakukan? Apakah kita bawa ke dokter anak atau misalnya kita kasih apa ya appetite booster gitu dok? Oh, jadi seringkali penyebab GTM sih bukan karena misalnya dia karena sakit tertentu, enggak. Aja yang pertama mungkin anak tumbuh gigi juga bisa sehingga dia nggak nyaman aja gitu kan, nggak nyaman aja untuk makan. Nah, jadi kita lihat dulu nih kira-kira GTM. Terus bisa juga anak ini bosen. Anak ini kan udah pinter gitu, walaupun tahun, 1 tahun, 2 bulan, tapi ini pinter. Mungkin dia bosen sama makanan yang itu-itu aja. Mungkin mama juga perlu lihat lagi, evaluasi lagi. Mungkin karena saya juga pernah punya pasien yang ketika dia umur 1,5 tahun, makanannya masih halus-halus semua, anak bosen loh gitu. Jadi waktu umur 1,5 tahun kan gigi sudah mulai ada kan, nah dia mungkin Iya. perlu di apa menaikkan teksturnya atau misalnya si bola-bola dagingnya Mama Devina tadi itu bisa dibikin kayak stick nggak sih? Panjang-panjang bisa kan ya? Nah, Nah, iya bisa waktu banget. dibikin stick kan anak bisa pegang sendiri tuh, dibikin kayak finger food lah. Dia masukkan ke dalam Oh mulutnya dia gitu. sendiri dan dia mungkin
jadi lebih happy, gitu kan. Oke. Oke, Dok, Oke. mungkin kita ini udah di penghujung acara. Nggak terasa banget ya, Dok ya. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Dokter udah memberikan tips-tips yang sangat menjadi pencerahan gitu kalau buat aku dan juga para moms di rumah. Yaitu tadi ya, Dok ya, tentang gimana sih Oke. kita memberikan variasi nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, terus portion control, dan juga pokoknya ini tips trik gimana supaya si anak-anak tuh mau makan, gitu ya, Dok ya? Ya, ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu itu nih mama-mama di rumah kalau misalnya penasaran tentang resepnya ini bisa bisa juga dicek ya di Instagramnya @nutriclub_id. Dan juga nanti kita juga abis ini juga mungkin setelahnya NutriClub juga akan ada session-session lagi bersama expert tentang tema-tema yang lain. Oke, kalau gitu jangan Oke. lupa juga kalian ini kebutuhan nutrisi si kecil dengan Nutrilon Royal Aki 2 Bio Plus yang dilengkapi dengan Fosgos 1:9 yang sudah terbukti secara klinis dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh si kecil. Oke, dokter, terima kasih ya, dokter ya. Oke. Dan jangan lupa juga Ya, kalian untuk follow, sama-sama, Devina. ya, jangan lupa untuk follow @nutriclub.id and nutriclub_id untuk tahu info-info lebih lanjutnya. Oke, terima kasih Mom semuanya sudah meluangkan waktunya dan juga mendengarkan chit-chat kita, chit-chat siang di rumah aja kayak gini. Dan juga semoga nanti di kedepannya juga para moms bisa menyajikan makanan yang tentunya dapat meningkatkan imunitas tubuh si kecil dan juga bisa mendapatkan ide ya dari tadi pencerahan dokter gitu. Oke, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih.